Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gua ke bengkel Mas Adi, namanya RPM Racing di daerah Jakarta Barat. Ciledug deh ya? Ciledug. Tangsel dong? Kota. Oh, Tangerang Kota nih ya? Tangerang Kota. Di sebelah gua ada Mas Adi dan sudah ada juga Ninja 2,5 yang karbu ya Mas? Injek. Injek ya? Udah injek ya? Karbu dibikin injek apa emang injek Mas? Emang injek. Emang injek. Nah, sampai di sini gue tadi ngobrol perkenalan dulu dikit, lebaranan sekalian sama teman-teman yang lain. Ternyata begitu gue nanya, dia satu rumpun dengan gue. Asli dari Banjarnegara, luar biasa. Sampai sini Mas Rika, Mas. Ya enggak? Ya alhamdulillah Mas, hari kita ketemu di sini kan. Ternyata gue satu kabupaten. Yang akhirnya jadi ya lebih hangat lah ya, karena mungkin satu rumpun, satu daerah kan. Tapi kabarnya Mas, apik Mas? Apik. Apik lah, apik terus lah. Ada dua motor sebenarnya yang gue mau bahas Mas. Ini satu, yang satu lagi di belakang, kelihatan kayaknya ya, di belakang ya. Itu ada 2 tak ya. Ini yang 4 tak, cuman yang itu nanti dulu karena itu masih proses. Bukan begitu teman-teman? Oke, nanti dulu ini dulu. Ini Ninja 2,5 yang kalau gue pikir sih dari body kitnya juga udah banyak ada tambahan-tambahan ya. Ini lo cat apa lo skotlet nih? Ini airbrush? Airbrush. Airbrush berarti ya Mas? Garap sendiri Mas airbrush ya? Enggak. Andi Design. Andri lempar lagi berarti. Tapi ini untuk coraknya dari sini apa dari ownernya minta? Owner. Siapa namanya nih motor Mas? Kodok hijau. Kodok hijau. Gue pikir Amerika berarti. Ini juga ada bintang-bintang gitu, ternyata kodok hijau. Oke, si kodok hijau ini sudah berapa kali line up Mas? Udah berapa ya? 3 kali ya? 3 kalian sih. 3 kali line up ya? Aslinya nih motor ini sih kontes tadinya. Awalnya kontes ya. Peragawan berarti. Sebelum jadi petarung, dia peragawan dulu. Kontes dulu ya nih. Secara look memang diperbaiki dulu. Apa memang dari awal speknya sudah dirubah Mas? Belum sih. Cuman awalnya ini kan sebenarnya motor kontes. Dan sempet di event apapun dia ngikut. Event kontes ya? Event kontes nih bicaranya. Terus selalu dapat ke-1 nih kebanyakan dari kontes. Racing style? Airbrush look ya? Fashion style sama airbrush. Nah, kok bisa-bisanya pada akhirnya ini dijadiin buat jadi balap lurus? Karena ownernya pengen bisa buat lurus, bisa kontes. Iya, 2 alam ya. Boleh aja nggak masalah. Tapi ini speknya kalau ngikut regulasi road race, dia spek apa Mas? Kalau road race tergantung sih speknya sekarang sih. Kan kalau event fun race itu nggak ada spek. Nggak ada spek. Kelas komunitas berarti ya modelnya ya? Kelas komunitas. Soalnya kan kalau sekarang ini event resmi udah nggak ada, jarang. Ya karena masih COVID begini Mas, kita susah juga penyelenggara mau ngadain kan. Paling event-event dari komunitas yang ada. Dan ini juga sudah turun juga di sana ya, di turun besar ya, di Sera ya. Iya. Berapa lap Mas biasanya? Kemarin sih 5 lap. 5 lap. Time-nya berapa Mas? 1 lap? Saya sih nggak pernah ngetem ya, anak-anak tuh yang ngetem. Berapa bro? 150-an? 155? 155? Cuman waktu itu dia ikut yang ada batas itu sih bracket time. Oh bracket? Jadi digasnya juga nggak maksimal. Iyalah karena ngepasin dengan time-nya itu kan Takut didis. Oke Mas, nah terus pada akhirnya juga dimainin buat gopemeter. Awalnya road race dulu. Jadi habis dari buat dia fashion, terus buat road race, terus buat gopemeter. Ngapain Mas? Itu motor padahal di dalam ada kan? Itu motor juga tapi dia tetap. Kenapa Mas pada akhirnya tuh ini di? Enggak, saya sih cuma ngikutin ownernya aja. Ownernya pengen begitu, ya udah. Nah ketika dari awal, atau gini deh, paling gampangnya nih ya, dari dia waktu di road race, terus buat main gopemeter, apa saja yang dirubah spesifikasinya? Sebenarnya kompresi doang sih yang saya rubah. Sebentar, biar satu-satu. Kalau di dalam kelas komunitas, itu cc-nya berapa maksimal Mas?
Regulasinya gimana sih? Maksud saya gitu mas, regulasinya gimana Kalau sih? di komunitas itu sebenarnya sih nggak ada regulasi CC atau nggak ada regulasi apapun. Yang penting kan waktu itu ada bracket time. Bracket. Ya, Berarti kalau untuk spek bebas. bebas sebenarnya. Mau rasio rubah kek, Mau rasio. mau knalpot bagaimana kek, yang penting bracket. Bracket. Itu untuk kelas yang bracket. Bracket. Kalau untuk kelas yang 250 ini masuk di kejurnas nggak sih sebenarnya? Ini ada event. Oh, Dan FFA ada. FFA ya? FFA. Ikut juga nih mas? Kalau ini enggak. Oh ini enggak ya? Ada yang satu itu. Oh gitu. Nah, dari awal, ini basicnya tahun berapa mas? Tahun Ini berapa? basicnya tahun 2015. 2015. Yang sudah injection memang ya? Iya, udah injection. Apa saja yang udah dilakukan ubahan mas di sini mas? Ya sebenarnya kalau ubahan sih di mesin sih cuman kita main paling nakonas doang sih. Camnya aja? Camnya aja. Sama porting lah. Struknya standar berarti? Standar. Struk standar, Truk standar. diameter pistonnya pun standar, Diameter piton standar. kompresinya dipadetin. Kompresi main padat aja. Standarnya berapa sih mas struknya mas? Setruknya dia kalau ini 49. 49, pistonnya 62. 62. Nah mas waktu madetin kompresi, itu dia dibikin dome, ada dome-nya tuh sehernya atau emang di sehernya rata mas? Saya terus Enggak, terang mas, dia saya rubah belum seher. pernah mas bongkar motor segede gini. Saya main rubah seher aja, cuma diameter tetap sama. Diameter saya sama. Dia kalau seher standar itu emang udah jenong ya mas? Dikit. Dikit ya? Kayak seher 2 tak gitu? Iya, dikit. Oh, cuma gitu doang ya? Nah, coakan buat klep tetap ada. Tetap ada. Nah, kompresinya berapa nih mas? Kompresi yang buat mana dulu nih? Yang buat, oh beda ya? Beda. Buat, oh gini, berarti ini mesinnya satu. Mesin satu, Headnya satu, bloknya satu. bloknya satu. Tetapi main di GoPayMeter bisa, di road race bisa. Bisa. Itu cuman saya modelin packing aja, udah saya itu. Oh, ketika mau ngendorin tinggal tambahin packing gitu. Iya. Itu jadi berapa mas kompresinya? Kalau ketika mau buat GoPayMeter mas? Kalau ketika kita mau buat GoPayMeter itu saya pakai 13. 13. 13. Kalau buat road race Saya pakai 11.5. lebih kendor lagi Iya. ya. Ya, ya karena muter itu tadi ya. Iya. 13 bensol. Enggak, saya Pertamax. pakai Pertamax turbo. Aman mas. Aman sih. Nah, ketika itu semua sudah oke di bagian kompresi mas, rasionya dirubah Kalau ini ratio emang saya rubah, kalau ini ratio. full. Enggak. Berapa aja? 1 2 3 6. 1, 2, 3, 6. Satunya primer sekunder, pasang. Apa satu doang? Satu aja. Satu aja? Oh jadi satuan bisa ya mas? Duanya juga sebelah doang? Soalnya kalau mau dibikin sepasang terlalu mahal. Asnya gede banget. Berapa duit ini? Ini berapa duit mas? Ini aneh bro, rasionya. Jupiter aja nih mas, setahu saya nih dulu nih. Itu 1,3 mas, cuma gigi satunya aja. Ini kayak kemarin. Pasang tuh. 2,8. Ini 3,2. 1, 2, 3, 6. Iya. Itu juga sebelah ya? Enggak, namanya sepasang. Oh namanya sepasang. Ya, namanya sepasang. Berapa matanya mas? Yang gigi 6-nya? Kalau gigi 6-nya sih cuman saya hitungan saya malah beratin setengah mata. Dia gapnya lebih dekat ke 5 berarti ya perbandingannya ya? Iya. Jadi ketika dioper nggak terlalu ada, oh iya. Soalnya kalau Ninja yang heavy old ini atasnya selalu kopong, nggak pernah ada tenaga. Sempat dyno nggak mas? Sempat Deno. Dari standarnya naik berapa HP? Aduh, standarnya dia berapa sih ya? 28 kali ya? 28 ya kalau nggak salah dia standarnya. Antara 28 kalau nggak 26, karena Ninja yang karbu itu 26. Setelah dirubah jadi Maksimal kemarin berapa ya? Sekitar 41, 42. 41, 42. 100% naiknya. Iya. Hampir Cuman 100%, hampir 100%. knalpot bukan yang ini, gitu aja. Ini gini mas, ketika main di road race, ubahannya itu meliputi termasuk tadi tuh cam tuh boleh, knalpot boleh, Knalpot boleh, terus apa namanya ECU-nya boleh, ECU boleh. throttle body-nya boleh, TB-nya boleh semua. Nah, yang tadi Mas Daeno itu settingan ketika buat dia di road race atau buat dia di GoPayMeter? Waktu yang saya demo awal kali belum main itu kan saya cuma nyari HP tertinggi aja, pengen tahu spek mesinnya kuatnya sampai di mana. Cuman kan nggak HP itu tinggi motor enak gitu aja, saya cuma pengen tahu patokan dia aja.
Oke, jadi ya ketika itu kan paling nggak kan Mas juga butuh data kan. Iya. Ini setelah gue rubah, apa sih yang gue hasilkan gitu kan? Ternyata HP-nya melonjak kan, lumayan tuh Mas kan. Iya. Knalpotnya pakai apa kemarin Mas? Waktu itu saya pakai knalpot WRC tapi saya rubah lagi. WRC. Sekarang Sekarang saya pakai bikinan sendiri. ngeriset sendiri. Riset sendiri. Ada nanti mungkin diproduksi massal. Wah enggak kayak. Bos, produksi massal nggak? By order aja. By order. Ayo. By order terhubungin aja langsung. Nomor WA sama IG-nya gue cantumin, boleh? Di link deskripsi ada. Nah, terus Mas, kan kalau ya sama-sama paham lah Mas ya, bagaimana ketika kita sudah rubah semua yang di bidang kompresi, karena ini injeksi, berarti ECU-nya juga dirubah. Pakai, Ini saya cuman pakai piggyback PC5. masih cuma piggyback, berarti Iya. cuma ngeborosin doang dong Mas? Iya, cuma nipu ECU aja sebenarnya. Iya. Nah, Kurvanya nggak ada yang dirubah? kurva pengapian bisa dirubah kalau dari Dynojet. Oh bisa emang? Bisa. Oh gitu. Ya. Nah, di apa namanya tuh magnetnya, rotornya dirubah juga. Nggak ada. Itu standar. 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 Bagian apa namanya flywheelnya Standar juga. standar Mas. Standar. Oil standar juga. Cuman pakai PC5 aja ini. Berarti emang regulasinya ngikutin ketika road race ya? Iya. Segitu aja gitu kan ya? Segitu aja. Portingan juga dimainin berarti? Portingan main. Tetap diambil ya? Bener-bener diambil, dirubah profilnya apa cuma dihalusin Mas? Enggak, bener-bener saya ambil. Berapa mili Mas? Sebenarnya ada sih itu, kata cuma kalau mau diukur cuman Mana? Bro, mau dong, gua mau lihat bloknya. Boleh nggak? Ini yang ini. enggak, ini cuma contoh aja, contoh yang iya. Contoh. Klepnya nggak dirubah Mas? Enggak, klep standar. Cuman paling saya ini kan cuman contoh aja. Paling saya ini saya scrap jadi 08 lah, turunin. Mendem ya? Iya. 08? 08. Gede-gede Mas. 4 mili ada itu. Baru lihat gue ini. Kalau di satu doang gitu sih kayak mirip-mirip ME kali ya modelnya ya Mas ya. Iya ya Mas ya. Ini buat yang portingan buat klep standar, cuman kalau udah klep gede lebih gede lagi. Nah kalau yang dipakai sekarang ini profilnya kira-kira kayak begini. Kayak gini nih, persis. Karena dia klep standar. Nah camnya nih Mas, ini kan camnya kan setahu saya kalau salah tolong diperbaiki. Durasinya kan kalau misalkan nih, kalau cam yang motor-motor bebek itu kan simpel ya Mas ya. Iya. Kanan kiri gitu kan, kopiannya sudah banyak lagi. Hampir semua bengkel bubut juga, gua rasa juga mereka punya masteran. Bagaimana dengan Noken AC ini? Apa Masnya bikin sendiri juga? Saya kopi. Kopi. Karena saya punya masterannya. Oh tetap ya. Iya, tetap. Berarti emang udah ada pegangan Udah ada gitu. masterannya. Terus di kopi, baru pasang. Kalau boleh tahu nih Mas, motor segede gini nih ketemu top speed berapa sih Mas? Sebenarnya kalau top speed itu kita nggak terlalu ini ya, cuman kalau bisa sih 170. 17 ya? Iya, 17. Itu dengan jarak berapa meter tuh? 800. 800. 800. Soalnya terakhir yang FFA 187. 187. Iya. CC sama? Enggak, udah beda. Udah beda kan, lebih besar Cuman lagi. kan itu kalau kita lihat dari top speed, cuman kan kita sekarang ambilnya time. Beda kan time sama itu. Nah Mas, ini untuk ubahan di rasio berubah total. Ketika di final gearnya berubah juga Mas? Berubah. Jauh Mas? Enggak, naik semata depan. Yang depan? Ya. Belakangnya enggak? Belakangnya saya pakai, kalau belakangnya saya malah standar. Belakangnya standar? Standar. Depannya naik semata? Naik semata. Sama, itu mungkin kayak gear belakang dikecilin berapa mata gitu kali ya Mas? Ya paling 2 lah. Paling Sebenarnya 2 mata ya? harusnya turun-turun 2 mata. 2 mata ya? Cuman kan putaran mesin enakan gear depan yang gede sebenarnya, kalau saya rasain. Oh malah begitu ya? Iya. Dia RPM-nya berapa sih Mas? Maksudnya di limit berapa Mas sebenarnya Mas? Kalau ini saya masih kasih limit tetap di 13.000. 13.000? 13.000.
13.000. 13.000. Ini buat gope apa buat 800? Speknya? Tergantung kita mau nyetingnya berapa kan, cuman saya main di gear aja udah. Cuma itu aja? Iya. Misalkan nih Mas gear. nih, ya kalau disentul kan tuh straight-nya hampir 800-an Iya, lah ya. Nah ketika main di gope meter, Mm-mm. berarti di gigi tinggi, di putaran tingginya ada tenaga yang masih nyisa dong Mas. Kalau treknya habis di gope, sementara dia Udah kan 800. kompresi udah saya rubah lagi kan. Tetap ya dari situ ya? Iya, karena kan kompresi buat disentul atau buat di lurusan saya udah kunci di packing, udah saya cari. Oh, Gitu. sesimpel itu sebenarnya. Iya. Tapi untuk di bagian ECU-nya nggak dirubah lagi? ECU-nya rubah. Tetap dirubah? Tetap dirubah. Tetap dirubah ya? Tetap rubah. Api kalau disentul apinya malah kita turunin. Mundur gitu maksudnya? Kita rendahin Iya. derajatnya ya. Berarti kalau buat di gope meter gitu lebih maju. Kalau di gope meter berarti kita tinggal naikin apinya aja. Soalnya kan ini apinya bisa kita rubah-rubah sendiri. Kalau di ECU kan dipakai laptop tuh. Iya. Kalau jadi dia spin magnetnya nggak digeser-geser ya Mas? Enggak, kita lewat laptop aja. Cukup ya begitu ya? Malah mungkin kalau digeser dari bawah malah error kali ya? Bukan terlalu ribet. Ngedialnya gitu ribet. Oh. Karena kan mesinnya ribet juga, buka fairing. Kita mau ngetopin buka magnet. Jadi kalau injek itu sebenarnya kan udah simpel. Iya ya. Jadi tinggal nyeting di situ aja Iya. kan? Terus Mas, buat di throttle bodinya, pakai orinya, Ori Selemer. di rimmer. Jadi Kalau sekarang nih saya pakai 34. orinya berapa Mas? Orinya dia 28. 28. Jumlah injektornya berapa sih Mas? 2. Dengan satu injektor berapa hole? Kalau ini saya masih pakai standar. Ah, Dia 8 hole. 8 hole. 8 hole. Emang ada ya kalau gini, maksud saya gini, kalau di karbu itu kan berarti venturi digedein nih umpamanya, Iya, terus tambahin apa velocity gitu. Ah. Mungkin nggak sih Mas kalau di TB itu dia ditambahin injektornya? Apa beli TB lagi berarti? Enggak, kita ganti injektornya aja. Cukup diganti injektornya aja ya. Injektornya aja. Tetap 2, cuman dia hole-nya lebih banyak mungkin. Lebih banyak. Terus semprotan per cc-nya juga harus cari yang ini maunya motor gitu. Berapa cc per detik gitu. Semburannya ya. Iya. Kenapa nggak pakai bensol Mas? Bukannya pakai bensol dia malah lebih. Justru malah motor yang sekelas kayak Ninja 2,5 ini justru saya pernah coba Ah, dyno ah, waktu itu. ah. Saya kasih bensol murni nggak kuat, malah businya nggak kuat. Businya nggak Iya, kuat. langsung mati. Berarti ketika ketemu oktan tinggi, padahal kompresinya berapa ketika di dyno? Waktu itu saya dyno kompresinya 12,8. 12,8. 12,8. Businya nggak kuat. Nggak kuat. Mati Mas. Mati, langsung nggak mau di RPM atasnya. Terus saya kuras lagi, masukin Pertamax merah, Pertamax plus. turbo, Turbo plus. ganti busi langsung normal lagi. Itu kira-kira faktor apa Mas? Sebenarnya kan motor ini kan standar pun dia udah cepet panas banget, cepet panas. Dia nggak ada fan-nya Mas? Ada fan. Mas cuman, tambahin sendiri? Apa emang bawaannya? Bawaannya? Bawaannya udah ada? Paling radiator yang saya ganti. Oh digedein lagi ya? Karena kan buat motor Ninja 2,5 ini standar pabrik Hah? itu memang udah panas. Bikin motor ini kencang sebenarnya gampang, tapi bikin temperatur dia stabil itu yang susah. Temperatur stabil. Dia jadi radiatornya jadi besar, two play maksudnya. Ganti. Lebih besar dimensinya. Ya, udah susah. Dengan harapan supaya lebih adem mesinnya. Lebih adem. Terus fan-nya juga digedein juga berarti. Iya. Tetap tambah gede lagi berarti, Bang. Akinya gabung dengan aki yang buat pengapian apa sendiri-sendiri? Gabung. Hah? Gabung. Dia Karena kan dia sistem pengisiannya udah bagus. Dari pabrik udah bagus dia. Kiproknya, spoolnya dia udah bagus. Ini aki seberapa gede sih Mas ampernya? Ampere dia ini kalau standarnya pabrik 8. Kalau saya pakai sekarang 10. 10. Nah, nggak ada masalah Mas ketika misalkan itu kan dia double ya. Terus si aki kerjanya double, maksudnya buat pendingin terus dibuat pengapian. Nggak ada masalah. Yang penting kiproknya aja ganti. Pakai Saya pakai R25. R25. Iya.
Pengisiannya lebih stabil. Masa sih mas? Iya. Iya. Saya semua pakai R25 kiprok. Sepulnya? Standar. Sepulnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa standar. Karena kan voltase 10 itu mau segede apapun kalau kiproknya kita nggak ini kan juga sama aja kan pengisiannya. Jadi kita ambil kiproknya aja yang saya ganti. Nih mas, yang saya agak sedikit bingung adalah kan mas tadi bilang ini motor gampang panas. Iya. Tetapi kalau dalam keadaan dingin pun dia juga nggak ketemu tenaga bagusnya untuk ketika start. Iya. Mas pasangin temperatur nggak mas di sini? Misalnya ada tanda gitu, ada kayak kalau- ampere untuk Kalau yang lainnya semua saya pasang. Kalau ini saya belum pasang. itu di kisaran berapa derajat mas? Baru joki boleh lepas gitu maksudnya? Kalau motor saya yang satu lagi yang udah ya naik spek lah ya. Hah? Itu paling enak di 80 derajat. Kurang dari itu kacau, lebih dari itu tambah kacau gitu. Iya. Minimal harus antara 90 80. Nah, si fan-nya tadi mas bikin Otomatis. saklar sendiri apa otomatis? Saklar. 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 Berarti begitu kelihatan nyalain. Iya. Kalau kurang matiin gitu. Itu pun double kipas ya. Double Double. kanan kiri berarti. Kanan kiri. Satunya nggak cukup mas. Kalau yang buat udah up nggak Maksudnya up mau. di sini stroke up, bore up gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Cuman kalau yang masih standar-standar kayak gini sih masih mampu. Aman mas ya. Aman masih. Nah, terus untuk ini mas, ketika kemarin mas, tadi mas bilang kemarin businya sempat mati, ketika di dyno, dua busi mati apa satu busi yang mati? Dua. Oh, dua-duanya? Dua. Waktu itu yang dynoin Koleon. Oh di tempat Koleon? Iya. Dua-duanya mati? Dua-duanya. Kenapa Itu ya waktu bisa itu mati begitu? Gua kalau ketemu Koleon, gue mau tanya, itu kenapa tuh kok bisa begitu kok? Iya, itu dia tuh waktu itu sama Koleon. Jadi dia bilang nggak kuat berarti nggak bisa pakai bensol. Dan yang penasaran waktu itu juga Koleon, coba bensolin gitu. Dan dia menyarankan untuk Bensol. menurunkan oktan. Makanya digantilah pakai Pertamax Iya. turbo begitu. Lalu ganti busi dan normal-normal aja. aja. Berarti Koleon ini. Dialah. Sampai sekarang akhirnya dia kalau mau line up dipakein Tetap Pertamax turbo. Pertamax turbo. Iya, Pertamax turbo. Nggak dicoba riset mas. Kenapa sih? Saya pernah riset pakai paling pakai oktan tambahan saya. Ada Oktan booster gitu modelnya. Iya, oktan Tapi booster. tetap Pertamax tambahin oktan booster. Begitu aja paling. Iya. Nggak diganti bahan bakarnya berarti. Ini ada quick shifternya nggak mas? nggak ada. Belum ya? Ampasnya standar? Standar. Semuanya standar? Standar. Kayak model motor-motor yang lain nggak sih mas? Motor kecil dibolong-bolongin gitu? Ya paling itu ada lah. Oh, gitu buat dibikin oli gitu ya? aja biar agak ini. Tetap gitu ya? Iya tetap. Perbandingan olinya dilebih dikitin atau disamain aja mas? Ini berapa? 1.200 ya? Apa 2000-an? Kalau aslinya ini kan 2,4. Heeh. Saya pakai tetap 2 liter. Tetap 2 liter. turun sih ya dari Iya, turun. lebih turun ya. Oke mas, gue sih ini kan lagi di preparein lagi ya, karena dia mau line up juga. Mudah-mudahan ketemu best time-nya lagi mas. Iya. Dan kalau ada event yang di Sentul, sih gue mau lihat langsung ya. Penasaran juga gue ngeliat ini. Ya, ketika nanti ada event di Sentul, ini mau apa namanya, kedepannya mau dibawa kayak gimana, dan si ownernya juga luar biasa ya, semuanya kita ikutin. Nggak pernah ikut ownernya. Oh, oke. Ya. Siap. Nanti gua akan kesini lagi. Gua akan bahas motor yang belakang ini, dan ada lagi di belakang lagi. Yang di atas ini juga ada kan mas ya? Speknya ya? Ada. Nanti malam minggu mau biasa, Pacaran mas, malam sparring, minggu nonton. Pak. Malam minggu mau ngapain? Ya mas, sun ya. Ayo. Ntar gua kesini lagi ya. Oke, siap. Thank you ya mas. Oke. Assalamualaikum. Salam.